Kalau bedanya di Indonesia itu terlambat. Ya tersiksa sebentar demi kenyamanan yang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, apa kabar Anda hari ini? Pastinya mudah-mudahan ini ya, ini pertanyaan penting. Mudah-mudahan sehat semua, atau yang kalau sudah kena COVID mudah-mudahan kuat ini melawan virusnya gitu. Ini kita masih bicara tentang COVID hari ini ya. Kalau biasanya saya wawancara soal COVID ini saya nggak tahu rasanya, tapi kebetulan saya kemarin sudah positif juga penyintas begitu ya. Jadi sekarang saya bisa tahu apa yang saya bicarakan ini lebih dalam karena saya sudah merasakannya. Nah, bagaimana dengan hari ini kita menyoroti soal PPKM yang akan diputuskan pemerintah ya. Kita akan tahu ya, saat ini saat tapping ini dilakukan kita belum tahu apakah akan diperpanjang ataukah levelnya diturunkan atau nanti istilahnya diganti lagi atau nggak tahu deh ya apa ya, kita tunggu pengumuman pemerintah. Tapi untuk itu kita lihat dulu, ingin dengar dulu komentarnya. Ada dua narasumber. Yang pertama ada epidemiolog UI ya, ada Pak Pandu Riono. Halo. Halo Pak Pandu. Halo. Ya, apa kabar Pak Pandu? Ya, Mbak Sarita. Ya, selanjutnya ada juga Dr. Erlina Burhan ini ya, Ketua PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita komentari dulu nih ya ke Pak Pandu dulu, karena kan kita tahu ya memang saat ini Pak Pandu dirasakan masyarakat Corona ini meskipun data mungkin katanya masih tinggi ya, tapi dirasakan agak longgar gitu loh. Kalau kita lihat di IGD itu sudah nggak seperti dulu lagi ya, nggak sampai ngantri di depan-depan, udah nggak seperti itu. Kemarin saya kontrol juga udah sepi tuh IGD-nya ya. Kemudian telepon appointment dokter sudah dapat, biasanya kita waiting listnya panjang. Jadi sepertinya sudah menurun begitu ya. Apakah menurut Pak Pandu ini waktunya untuk orang sudah bertanya-tanya kapan ini PPKM ini selesai begitu? Ya, kalau menurun sih betul bahwa dari data konfirmasi juga menurun, data yang masuk ke rumah sakit menurun, sehingga memang terjadi penurunan. Supaya tidak menular ya diusahakan supaya orang nggak ketemu orang sama lain. Ya, salah satu adalah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga kalau itu diterapkan dengan betul akan menurun, terutama di Jakarta ya. Kalau dibandingkan wilayah lainnya memang merata di Jawa, tapi Jakarta yang paling besar penurunannya. Ternyata waktu kita pelajari kenapa kok Jakarta lebih bagus penurunannya dibandingkan provinsi-provinsi lain. Ternyata dari data yang UI kumpulkan melalui Facebook, itu penurunan aktivitas masyarakat khususnya di Jakarta jauh menurunkan kasus penularan. Nah, ini kan akibat dari PPKM. Apakah waktu juga, waktu pengumuman yang lalu, sebenarnya sudah nggak level 4 nih, level 3,5 sebenarnya. Udah boleh makan, dine in, walaupun bilangnya 20 menit, gitu kan. Ini merupakan suatu pelonggaran yang sifatnya memang mengantisipasi banyak keluhan, terutama dari pengusaha ekonomi lemah ya, di mana mereka terasa seperti dibatasi usahanya. Dan karena itu, apakah perlu dilonggarkan lebih luas? Nah, ini kalau menurut saya, saran saya kalau ditanya, jangan dulu. Karena ini kan penurunannya baru minggu ini. Kita pertahankan dulu sampai cukup mantap penurunannya, memang betul-betul penurunan. Karena kalau diturunkan atau diturunkan levelnya ya dari 4 menjadi 3, apalagi kalau mau jadi 2, itu bisa potensial naik lagi dengan cepat. Karena apa? Karena sekarang situasinya berbeda. Dulu saja
dalam waktu 2 minggu, kalau diturunkan, dilonggarkan dengan lebih awal, itu kemudian meningkat lagi. Sekarang kita menghadapi dominasi virus yang jauh lebih mudah menular. Jadi kita usahakan betul sampai serendah-rendahnya. Dan itu pengetatan itu kemudian diganti dengan kepatuhan penduduk supaya mau pakai masker kalau beraktivitas. Minimal pakai masker. Tentunya harus 5M, menghindari kerumunan, jangan terlalu lama di tempat ruangan yang tertutup dan sebagainya, ya kan? Dan testing lacak isolasinya benar-benar bisa diterapkan. Sehingga kalau ada yang positif bisa kita isolasi supaya tidak menularkan lagi. Dengan demikian, kalau itu sudah siap, kalau kita longgarkan, walaupun masyarakat sudah boleh beraktivitas secara lebih luas, sudah ada gantinya. Gantinya adalah dengan usahakan penularan tidak terjadi lagi meningkat. Jadi seperti itu Mbak Sarita, kalau Ya. ditanya opini saya tentang PPKM. Iya, tapi ini saya ingin ke Dokter Erlina ini ya, karena memang menurun ya, Dok. Tapi katanya tingkat kematian ini kok masih tinggi begitu ya. Kalau dulu yang meninggal itu biasanya yang komorbid. Tapi varian Delta ini kok kalau sepengetahuan saya, teman-teman saya yang masih muda-muda itu saya sudah banyak yang meninggal gitu, Dok. Jadi mengapa tingkat kematiannya ini lebih tinggi begitu? Ya, kalau kita bicara tentang varian Delta, salah satu karakteristiknya selain lebih mudah menular dibandingkan varian Alpha, apalagi non-varian atau yang original dari Wuhan ya, adalah kemampuan dari varian ini mengelabui sistem imun. Ya, jadi memang itu adalah alamiah dari sifat virus ini. Kalau dia masuk ke dalam tubuh dan kemudian dia melakukan aktivitas perusakan ya kalau boleh dikatakan demikian, maka sistem imun tidak akan tinggal diam. Sistem imun kemudian akan bereaksi juga melawannya. Nah, virus ini walaupun makhluk kecil tidak berdaya sebetulnya pinter banget ya. Ini yang harus kita tiru, bahkan kita harus lebih pinter dari virus ini. Dia kemudian untuk survive, sekali lagi ya, untuk survive dia bermutasi. Mutasi itu artinya berubah. Yang diubah adalah susunan materi genetiknya, sehingga kemudian keuntungan yang didapat oleh virus ini adalah sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa mengenalinya. Jadi dia mengelabui sistem imun. Nah, artinya apa? Artinya karena dia bisa mengelabui sistem imun, maka orang-orang sehat tanpa komorbid pun yang sistem imunnya bagus bisa jadi sakit. Karena kemampuan dari virus ini selain sangat mudah menyebar, sangat mudah untuk bereplikasi atau memperbanyak diri, dan juga punya kemampuan mengelabui sistem imun. Jadi inilah makanya tentu kita harus waspada ya. Dan kalau dia mengelabui sistem imun dan kemudian dengan mudah dia bereplikasi atau memperbanyak diri, artinya akan lebih banyak kerusakan yang terjadi. Nah, inilah makanya kenapa dikatakan bahwa sekarang kok lebih banyak yang parah. Nah, khusus mengenai kematian, nah ini juga adalah salah satu kekeliruan dari, saya nggak tahu nih apakah kita apa pemerintah, tapi memang bukan masanya sih saling menyalahkan ya. Saya di sini edukasi saja bahwa isoman belakangan ini itu bukan ditentukan oleh fasilitas kesehatan, padahal sebetulnya harus Fasiankes yang menentukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang menentukan, oh Anda terkonfirmasi positif, tapi karena satu Anda tidak ada gejala atau dua gejala Anda termasuk ringan, ini bisa isoman. Nah, yang terjadi belakangan ini adalah menurut saya nih, masyarakat itu keluarga yang menentukan, walaupun sudah sesak, sudah demam tidak turun-turun, keluarganya yang bilang udah isoman aja. Kata pemerintah boleh kok isoman. Nah, ini kekeliruan inilah yang kemudian barangkali menjadi salah satu penyebab kenapa banyak kematian. Yaitu tadi karena ternyata orang-orang yang tidak layak untuk isoman melakukan isoman. Jadi yang sedang, yang berat itu isoman, apalagi kemudian mereka bisa mendapatkan oksigen. Padahal kan pemberian oksigen itu juga ada aturannya. Tidak bisa orang awam menentukan sendiri. Kadang-kadang bahkan nggak tahu cara mengatur regulator pada oksigen itu, dan tidak tahu memberikan berapa, asal-asal mengatur saja. Nah, ini salah satu saya kira penyebab juga ya, karena isolasi mandirinya itu tidak tepat. Ya, saat ini kan kasus menurun. Apakah kematian
Katanya masih naik, masih tinggi ya, Dok? Ya, seharusnya sih secara teori, kalau kasusnya menurun, ya artinya yang perlu perawatan kan juga sedikit. Mestinya yang dirawat ini kan lebih memungkinkan untuk diselamatkan. Nah, kalau kematiannya masih tinggi, ini ada hal yang mungkin perlu kita cermati. Ini Pak Pandu bidangnya banget nih. Jangan-jangan banyak orang yang tidak terdiagnosis. Artinya tracingnya, testingnya tidak dilakukan dengan betul. Jadi ada masyarakat di sana yang tidak terdiagnosis, kemudian dianggap sakit yang lain dan meninggal begitu ya. Jadi mungkin saja yang kita dapatkan beritanya, hari ini kasus 31.000 misalnya, itu kan yang terdiagnosis. Kita nggak tahu di tempat-tempat lain tracingnya tidak dilakukan, padahal kan secara teori kalau ada satu kasus yang positif kan harusnya ditelusuri, dilacak interaksinya dengan siapa, dan mereka kemudian yang kita sebut sebagai kontak erat dilakukan testing, dan kalau memang positif segera diisolasi. Nah, ini mungkin tidak berjalan dengan baik sehingga seolah-olah kasusnya turun. Saya sih berharapnya benar-benar turun ya, tapi kalau ada kematian yang meningkat, saya juga khawatir jangan-jangan ada sebagian orang atau masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan tracing dan testing ini. Akhirnya dianggap sebagai sakit, dan ada juga bukan mitos ya, kepercayaan di kalangan masyarakat, sebagian masyarakat nih yang jangan ke rumah sakit, di rumah aja, nanti kalau di rumah sakit di COVID kan. Nah, padahal kan dengan demikian dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan atau perawatan. Karena itu tadi ini saya kesal juga ini dengan hoax-hoax yang beredar yang mengatakan jangan ke rumah sakit nanti di COVID kan. Ini nggak ada logikanya di kita meng-COVID-kan. Apa untungnya dokter-dokter meng-COVID-kan? Kita itu belajarnya 6 tahun lebih loh untuk bisa menentukan diagnosis pasien kita, mulai dari ditanyai gejalanya yang kita sebut sebagai anamnesis atau wawancara dengan pasien dan keluarga, melakukan pemeriksaan dan juga melihat data-data penunjang termasuk hasil pemeriksaan darah, dan juga dalam hal ini gold standarnya adalah PCR. Atas hasil itulah kita bisa menentukan diagnosis. Nggak bisa kita hanya dengan melihat orang sesak, oh ini COVID, nggak bisa juga. Ya kan ada PCR, tapi banyak kan dok yang takut itu juga bukan hanya takut di COVID kan, tapi takut nanti terlalu banyak obat-obatan yang keras malah kena obat malah meninggal gitu, atau kena ventilator. Atau disinformasi yang nggak benar, bahwa obat-obat yang diberikan itu kan sesuai. Karena begini loh Mbak Sarita, orang kalau sudah COVID itu bukan berarti cuman gejalanya batuk, karena proses inflamasi yang kemudian membuat terjadinya badai sitokin itu juga bisa berdampak atau merusak sistem yang lain, seperti terjadi pengentalan darah, ya karena pembuluh darah juga leakage, ada sumbatan di mana-mana, dan gejala-gejala lainnya yang untuk itu kita memberikan obat-obat untuk mengatasi masalah. Ya, jadi bukan, dan jangan juga termakan isu mengatakan wah ini interaksi obat nih. Obat itu kan masing-masing sudah ada indikasinya apa, peruntukannya apa, dan dosisnya sebesar apa, dan kita juga dokter ngerti interaksi obat itu. Ada loh obat-obat yang sebetulnya kita butuhkan interaksinya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi bukan berarti interaksi obat itu hal yang negatif saja. Memang ada interaksi yang merugikan, tapi itu sudah kita pertimbangkan. Contohnya satu obat melemahkan kerja obat yang lain. Tapi kalau yang disebut dengan gara-gara obat lalu kemudian meninggal, itu bukan interaksi obat. Bisa jadi memang penyakitnya sudah mengalami komplikasi yang berat yang melibatkan beberapa organ begitu ya. Baik, saya kembali ke Pak Pandu ya. Nah, soal PPKM lagi nih Pak Pandu, nggak tahu nanti keputusan pemerintah mau diganti apa lagi begitu ya? Apa katanya singkatannya diganti katanya? Pak Pandu kok manis apa tadi? Pak Pandu kok marah-marah? Pandu kok marah-marah? Pandu kok manyun tuh, lagi manyun. Tapi Pak Pandu di luar negeri, di Australia begitu, di mana itu kan berlakukan tarik ulur lockdown gitu kan? Apakah ini waktunya kita tarik ulur sekarang ini? Ya sebenarnya bukan tarik ulur. Kalau bedanya di Indonesia itu terlambat.
Kalau di negara Australia itu baru ditemukan 10 kasus, udah dilakukan lockdown supaya mengantisipasi supaya jangan menaik gitu kan. Yang kemarin kan Juli itu sudah naik tinggi, baru dilakukan pengetatan, makanya disebut PKM darurat gitu. Memang darurat banget, sudah terjadi masalah kekurangan defisit oksigen dan sebagainya. Jadi saya menyambung pendapatnya Dr. Erlina, ya kan. Jadi memang betul yang boleh isolasi sendiri atau mandiri itu hanya yang bergejala ringan atau yang tidak bergejala. Kalau sedang, ya kan, itu harus dirawat oleh dokter, diawasi dokter di mana? Di pelayanan kesehatan. Dan obat-obatan nggak boleh langsung didistribusikan ke masyarakat, didistribusikan di pusat-pusat layanan kesehatan. Kenapa? Karena obat-obatan itu bisa saja berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Tapi kalau diawasi oleh dokter, itu bisa diganti atau bisa dihentikan, misalnya alergi atau ada tanda efek yang tidak diharapkan. Nah, itu bisa di-stop. Tapi kalau ngobati sendiri, kadang-kadang masyarakat tuh ingin cepat sembuh gitu ya. Minum antivirus yang seharusnya dosisnya teratur, dia minum sekaligus. Ya, bisa saja seperti itu. Masyarakat kita kan ingin cepat biasanya. Nah, dia ada antivirus, minum sekaligus, bikin bisa efek toksik. Itu menyebabkan kenapa waktu itu saya menentang sekali distribusi obat keras langsung ke masyarakat. Ya walaupun sudah dikonsultasikan ke dokter, tapi pada waktu pengawasan minum obat susah itu dilakukan. Makanya harusnya dirawat di pelayanan kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan yang bagus, yang cuman misalnya tadi beberapa gedung diubah kayak di pondok asrama haji diubah gitu kan, tapi di situ ada petugas kesehatan yang mengawasinya. Dengan demikian maka efek yang tidak diharapkan itu kematian bisa ditekan. Tapi Pak Pandu, ini belajar dari pengalaman pribadi, tidak semudah itu, tidak sesimpel itu Pak Pandu. Jadi saya kepingin ke dokter waktu itu, tapi saya sakitnya hari Rabu, baru bisa ke dokternya hari Senin. Karena waiting list yang panjang, saya ingin mendapat layanan kesehatan, sementara saya harus menunggu sampai hari Senin tanpa obat kan bahaya juga, sementara saya sudah bergejala. Jadi saya cari ke apotik, nggak boleh, harus ke dokter, sementara dokternya baru Senin dapat, itu bikin frustasi Pak Pandu. Jadi dilematis juga. Mbak Sarita, nggak perlu minum obat kalau bergejala ringan dan bergejala sedang. Tidak bergejala, maaf. Ya, tapi kalau memang sudah bergejala sedang, nah itu kan ada pedomannya. Nah, pedomannya. Jadi kapan tidak boleh isolasi mandiri gitu kan? Ada sebenarnya pedoman-pedoman itu, tapi masyarakat itu panik gitu. Masyarakat ingin mengobati sendiri, langsung beli obat. Masalahnya kan gini Pak Pandu, kita bergejala ringan mungkin hari ini. Hari Rabu ringan, tapi Kamisnya sudah sedang tapi belum dapat dokter. Jadi kan kita kepingin ada obat dong kalau sudah sedang, kan takut semakin memburuk, kan yang ditakutkan ini memburuk begitu kan? Iya, kalau kalau Mbak Sarita dokter boleh ngobatin kayak gitu. Tapi kan Mbak Sarita bukan dokter, nggak boleh memutuskan untuk diri sendiri, karena belum tentu pendapatnya Ibu Sarita itu benar, dan belum tentu obat yang dipilih oleh Mbak Sarita berdasarkan cerita-cerita atau daftar itu cocok untuk kondisi Mbak Sarita. Nah ini juga tidak mudah. Kalau saya sakit pun saya nggak pernah mengobati sendiri karena tidak objektif lagi terhadap diri saya. Ya kalau kondisi normal ya mesti ke dokter. Tapi ini kan darurat ya kemarin. Dokternya itu nggak ada gitu Pak Pandu. Jadi nggak boleh. Makanya pelayanan kesehatan pemerintah atau pemerintah harus mengusahakan ada cara antara orang yang sakit ketemu dokter. Nah itulah dibuat yang namanya telekonsultasi atau telemedicine. Itu kan minimal seperti kita gini nih, kita bicara, ya kita berdialog. Jadi tidak memutuskan sendiri. Ya, ini ada yang nggak apa-apa, tapi juga ada yang apa-apa. Yang dikhawatirkan yang apa-apa itu yang ini kan banyak sekali kan. Ribuan orang membutuhkan pelayanan kesehatan sekaligus, ya sehingga pelayanan jadinya tidak mampu. Kalau sakitnya
antrinya hari ini 100, besok 100, besoknya lagi 100 mungkin bisa ditangani. Tapi kalau tiba-tiba hari ini 500, nggak mampu pelayanan kesehatan. Karena ini datangnya bersamaan. Ya, jadi wabah ini datangnya bersamaan ya karena kita tidak mengantisipasi. Memang itu kejadian juga di India kenapa angka kematiannya tinggi. Banyak masyarakat juga mengobati sendiri ternyata. Termasuk memberikan dexamethasone, memberikan antiinflamasi yang mudah didapat dan murah. Sehingga terjadi efek jamur hitam, black fungus. Yang itu mematikan sekali itu. Ya, itu juga kenapa bisa menyebabkan itu. Dan herbal di Indonesia itu seringkali tercampur dengan obat-obatan keras. Kita nggak tahu aja. Ya, itu yang ini herbal. Ternyata di dalam herbal tersebut ada campuran obat keras. Nah, dalam situasi seperti ini, Badan POM juga tidak mempunyai kekuatan untuk bisa memantau semua obat-obatan yang beredar di masyarakat. Jadi kalau gitu Nah, ini yang menurut saya harus ditertibkan lagi, ya kan? Kenapa? Ya Pak Pandu, jadi kesimpulannya Pak Pandu, ini sampai kapan ini mau PPKM ini Pak Pandu, kalau menurut Pak Pandu? Sampai kapan kita PPKM? Ya kalau PPKM teruslah, tapi levelnya aja yang diubah. Jadi terus PPKM ini nggak berubah, cuma level 4 pindah ke 3, 3 ke 2, gitu. 2 ke 1, ya kan? Jadi selama ini kita akan terus mempertahankan pembatasan. Orang harus pakai masker minimal, itu harus. Ya, kenapa? Karena juga orang yang divaksinasi di Indonesia masih sangat sedikit, nggak sampai 20%. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapat bantuan atau stimulasi vaksin sehingga melindungi. Dan wabah ini, wabah yang Delta ini di mana-mana, termasuk Indonesia, yang berat adalah orang yang belum divaksinasi. Orang yang sudah divaksinasi biasanya bisa mencegah untuk mengurangi ya, 100%, mengurangi dia berisiko untuk kematian atau mengurangi hospitalisasi. Ya, tapi tidak semuanya terjadi. Dan kalau kita lihat datanya dari survei DKI, itu semua usia berisiko untuk terinfeksi. Nah, cuman responnya beda. Nah, sekarang yang baru ini, yang Delta ini, ternyata juga menimbulkan tadi yang Dr. Erlina katakan bukan hanya terinfeksi, tetapi juga manifest dalam gejala klinik seperti sesak napas atau gangguan organ yang harus ditolong di rumah sakit, dirawat, didukung, dibantu supaya mendapat oksigen yang benar gitu kan. Tidak mengobati sendiri. Oksigen itu sebenarnya obat ya untuk mengatasi. Tapi kalau mengobati sendiri ya itu berbahaya juga. Nah, ini menurut saya memang masalahnya kemarin itu masalah yang sungguh pelik karena tidak diantisipasi. Ya kan? Kita nggak nyangka bahwa kita mengalami kondisi seperti di India di mana terjadi defisit oksigen. Bahkan rumah sakit pun sampai ada laporan kekurangan oksigen. Ya, bukan hanya masyarakat yang isolasi mandiri. Kalau orang isolasi mandiri butuh oksigen, sebenarnya dia harus masuk rumah sakit, bukan tinggal di rumah. Ya, karena memang sudah kritis itu artinya ya, sudah membahayakan. Baik, saya kembali ke mungkin ke Dr. Erlina ini yang terakhir ini sekaligus kesimpulan Dok. Ya, kalau Dr. Erlina sendiri berharapnya juga ini masih dari kalangan dokter begitu ya. Ini kan kita akan diumumkan ini sebentar lagi. Berharapnya nih PPKM-nya seperti apa nih Dok? Apakah banyak yang meminta agar lebih efektif ini lebih bahkan ditingkatkan total begitu? Ya, saya kira kalau dalam situasi saat ini menurun kasusnya dan saya juga merasakan di rumah sakit bahwa jumlah pasien kita menurun, keterhunian rumah sakit juga rendah ya, tidak lagi seperti dulu yang di atas 80%, sekarang sudah 40-50%. Ini salah satu tanda atau bukti yang menunjukkan bahwa PPKM-nya lumayan berhasil. Nah, sesuatu yang berhasil kan mestinya kita betul-betul dengan seksama kita pelajari apakah ini akan kita pertahankan atau tidak. Tapi melihat keberhasilannya, mestinya pada level tertentu itu dipertahankan. Dan saya dari awal selalu mengatakan bahwa seharusnya
apa-apa yang dilakukan itu adalah lebih ke pangkal, ke hulu. Karena saya dan teman-teman tuh udah merasakan banget capeknya di hilir, di ujung. Tinggal cuci-cuci piring lah, mengobatin pasien dan lain sebagainya. Dan seharusnya memang di hulu ini, di pangkalnya ini, apa itu pencegahan? Yaitu yang disampaikan Pak Pandu, minimal orang pakai masker lah. Walaupun dari survei menunjukkan nggak semua masyarakat itu patuh ya. Nah, kalau nggak patuh juga nanti diketatkan lagi, marah lagi. Nah, jadi kalau memang dari awal sudah patuh dan sekarang mungkin kita harusnya menyadari bahwa memang pakai masker itu sungguh terbukti menurunkan risiko menular dan tertular, maka minimal pakai masker itu adalah kata kunci menurut saya ya. Jadi memang saya juga merasakan kalau kita mengatakan 5M itu masyarakat itu udah sakit kepala mendengar 5M kata. Tapi Dok, pakai masker ini agak-agak ada kata-kata pasti kecolongannya karena ada dua hal. Pertama, ya kalau makan pasti dibuka masker ya. Yang kedua, itu seringkali ini seperti saya sendiri yang saya alami. Saya itu kemana-mana pakai masker, Dok. Udah parno aja pakai hand sanitizer terus. Tapi di dalam rumah itu yang suka kecolongan, nggak mungkin kita di dalam rumah pakai masker ya. Jadi ada misalnya sopir, pembantu. Nah itulah yang akhirnya kita kecolongannya di situ. Jadi Mbak Sarita memang yang kita lakukan 3M itu memang harus disiplin, tapi ada titik-titik lengah yang kita tidak sadari. Titik lengah yang tadi Mbak Sarita sebutkan, makan bersama. Memang makan kan nggak bisa pakai masker, maskernya dibuka. It's okay, makan bersama, tapi mungkin jangan berhadap-hadapan. Dan selama makan jangan ngobrol. Ya, karena kalau ngobrol itu kan kalau memang ada yang sakit, ada droplet yang terlontar dan bisa mengenai lawan bicara kita. Jadi kalau memang mau makan ya makan aja tapi diem aja. Nanti kalau sudah selesai makan pakai masker lagi baru ngobrol. Jadi memang ada antisipasinya. Ya, dan saya selalu mengatakan virus ini kan bagian terluarnya adalah terdiri dari lemak begitu ya. Dan kalau kita juga rajin membiasakan cuci tangan, maka apalagi pakai sabun, maka virusnya akan rusak. Kalau bagian lemak ini kena deterjen, atau kalau nggak ada sabun atau air mengalir, pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%, itu juga merusak bagian lemak dari virus sehingga virusnya menjadi tidak ada berarti, tidak berdaya, tidak membahayakan. Nah, ini saja disadari itu akan sangat-sangat membantu. Mungkin ke depannya kita nggak perlu lagi PPKM karena bagi sebagian masyarakat yang memang butuh keluar rumah dan butuh untuk berada di keramaian karena mencari nafkah untuk hidup ya, dan juga harus bepergian, ini 5M ini buat mereka sangat menyiksa. Nah, saya sering mengatakan ya tersiksa sebentar demi kenyamanan yang lebih bukan abadi, lebih lama begitu ya. Jadi sebentarnya sampai kapan ini Dok? Kayaknya nggak selesai-selesai, ini malah tambah banyak variannya. Enggak dong, ini kan udah turun nih dan masyarakat sudah mulai menyadari. Kalau dulu kan masyarakat ogah-ogahan. Kenapa? Karena memang juga pemangku kebijakan nggak konsisten ya. Yang satu bicara apa, yang satu bicara apa, masyarakatnya bingung. Jadi ada yang patuh, ada yang enggak. Begitu karena selalu berusaha tidak mau bicara tegas begitu ya. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Semua serba separuh-separuh. Demi ekonomi waktu itu kesehatannya agak-agak kalau istilah saya pakai tanda kutip dikorbankan. Ini nanti saya takut kena marah nih ya, tapi saya harus menyampaikan ini. Nah, karena kesehatannya tidak terlalu diperhatikan, ekonominya akhirnya nyungsep juga. Nah, ruginya berkali-kali lipat kan. Coba kalau di awal tegas, tapi itulah sudahlah masa lalu. Yuk sekarang kita sama-sama, kita semua ini pengen survive seperti virus. Ya, virus untuk survive dia bermutasi. Nah, kita manusia, yuk kalau kita ingin survive, kita bermutasi juga. Yang tadinya nggak mau pakai masker, ayo bermutasi pakai masker. Yang nggak percaya vaksin dan tidak mau divaksin, ayo bermutasi. Percaya dengan vaksin itu bermanfaat dan mau divaksinasi. Jadi saya sangat mengharapkan ke depannya kita bisa kembali lagi, kangen loh saya bisa praktek lagi. Sekarang saya praktek nggak ketemu pasien, telemedicine, padahal interaksi dengan pasien itu perlu. Kangen melihat anak saya pergi sekolah, sekarang nggak bisa. Jadi kita semua menderita. Nah, kalau
kita semua menderita, harus kita bareng-bareng keluar dari penderitaan ini. Jangan sebagian saja yang pengen keluar, sebagian masa bodoh. Ini tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini kuncinya juga nih, saya ke Pak Pandu ya. Sebagian saja ini yang dirasakan oleh masyarakat mungkin, Pak Pandu ya. Kalau PPE Pak itu masa lalu tadi katanya, udah nggak usah dibicarakan yang ke depan begitu kan kata Dokter Elina. Tapi ini bukan masa lalu, ini baru saja kemarin ini ya. Sepertinya sebagian datang lagi ini TKA Cina begitu ya, Pak Pandu. Nah, ini yang katanya memang sudah punya kitas, kemudian sudah tes PCR. Tapi kita ingat kejadian sebelumnya juga begitu ya, yang dari India itu juga katanya sudah tes PCR, nyatanya 12 positif. Nah, ini yang mungkin publik merasa, nah kalau kayak gini kapan kita bisa berakhir ya? Ya, kita nggak boleh blaming warga negara tertentu ya. Sebenarnya sebagian varian yang masuk Indonesia itu dibawa oleh orang Indonesia. Jadi banyak pekerja migran yang bekerja dari luar, itu masuk Indonesia lewat Batam, lewat Pontianak, lewat Medan, lewat Riau, bahkan langsung ke Bali. Itu adalah sebagian besar pekerja migran. Itu pun harusnya diawasi juga kan ya, Pak Pandu? Betul, karena itulah yang kita sebut sebagai karantina pelabuhan. Jadi setiap orang, warga negara apapun yang datang ke Indonesia itu harus melalui pemeriksaan yang standar, harus diisolasi selama 5 hari atau seminggu. Termasuk atlet yang dari Jepang kan nggak bisa langsung ketemu banyak orang, dia langsung diisolasi dulu. Jadi siapapun mengalami atau menghadapi proses screening yang sama. Kalau kita memblaming, oh itu bukan orang, itu orang Indonesia silakan masuk, nggak bisa, belum tentu. Ini virus itu nggak mengenal apakah orang Indonesia, apakah orang Cina, apakah orang India, ya kan? Memang kemungkinan dari warga negara tertentu itu nggak bisa, tapi kan sebagian besar itu dari hasil pekerja migran Indonesia, ya kan? Nah itu yang tidak pernah diungkap gitu, bahwa sebenarnya kita harus bersama-sama untuk melakukan tindakan-tindakan penjagaan wilayah Indonesia terhadap siapapun yang berangkat dari luar, termasuk orang Indonesia itu kalau mau keluar itu ditakuti. Dari mana? Dari Indonesia gitu. Walaupun sudah pernah di testing, itu akan di testing lagi di sana, harus karantina juga. Apalagi dari Indonesia, ya sama. Jadi prosedurnya kita harus ikuti. Itu menjadi masalah besar ketika nanti misalnya mau cepat-cepat dibuka pariwisata, itu bahaya sekali. Kalau kita tidak menerapkan sistem screening yang berlaku baik pariwisata maupun juga pariwisata domestik maupun pariwisata dari mancanegara dari negara manapun. Ya dulu kan 5 hari malah di karantinanya, bukan? Iya. Pak Rahma, saya boleh menyambung yang disampaikan Pak Pandu ya. Iya. Dan juga barusan Mbak Rahma menyebut karantina 5 hari. Ini adalah sesuatu yang menurut saya dari awal juga saya katakan keliru. Kalau karantina pelabuhan atau bandara itu hanya 5 hari. Kenapa? Karena masa inkubasi dari virus ini lebih dari 5 hari. Bisa bahkan 10 hari. Ya, jadi seharusnya yang sempurna adalah karantina itu dilakukan 14 hari. Jadi saya menganggap bisa jadi waktu masyarakat atau siapapun lah yang masuk ke Indonesia di zaman-zamannya Delta berjaya ya, itu karantina itu kan cuma 5 hari. Nah setelah 5 hari nggak ada gejala, negatif dikeluarkan. Padahal itu masa inkubasi. Kemudian gejalanya timbul pada saat sudah masuk ke masyarakat atau ke keluarganya. Dan inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor kenapa penyebaran demikian cepatnya. Karena itu kesalahan 5 hari itu saya sudah sampaikan juga waktu itu, nggak bisa itu 5 hari. Kenapa kalau orang Indonesia pergi ke mana, bahkan ke Cina dikatakan harus tinggal di hotel 14 hari, dilakonin kok. Ya kenapa di kita di korting-korting begitu. Ya harusnya kan dicari yang paling aman. Yang paling aman itu 14 hari, bukan 5 hari. Baik.
Baik, terima kasih nih luar biasa penjelasannya nih Dokter Erlina dan Pak Pandu ya. Semoga ini bermanfaat juga ya bagi yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Akhirnya saya Rahma Sarita sekali lagi terima kasih Dokter Pandu, Dokter Erlina dan Pak Pandu dan juga semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya Rahma Sarita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.